16 ciri-ciri berikut ini adalah tanda bahwa kamu sedang terjebak dalam spiritual scam atau penipuan berkedok spiritual. Spiritual scam ini banyak sekali bermunculan sejak kebangkitan spiritual massal terjadi di tahun 2020 yang lalu. Sejak tahun itu, semakin lama minat manusia terhadap spiritualitas dan pencarian jati diri ini terus mengalami peningkatan. Namun di satu sisi, ini juga menjadi ladang empuk bagi para scammer atau penipu untuk memanfaatkan momen ini. Di video yang lalu, saya sudah membahas tentang modus operandi yang biasa digunakan oleh para penipu ini. Modus ini mirip dengan kegiatan mainstream yang juga dilakukan oleh pembelajaran spiritual yang asli atau yang murni. Dan orang banyak yang terkecoh karena modusnya sama persis dengan yang dilakukan oleh guru-guru atau praktisi spiritual yang asli lainnya. Namun, jika kalian jeli melihat ciri-cirinya, kalian akan bisa membedakan mana yang asli pembelajaran spiritual dengan mana yang cuma modus penipuan atau scam semata. Spiritual scam atau penipuan spiritual ini paling banyak terjadi antara guru spiritual palsu dengan murid. Normalnya, seseorang yang baru mengalami kebangkitan spiritual, dia akan mencari guru untuk belajar. Kebutuhan ini lantas membuka kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuka lembaga, komunitas, workshop, bahkan perguruan untuk mewadahi para pejalan spiritual yang mau belajar. Ini sebenarnya sudah hukum alam, di mana ada kebutuhan, di situ ada pemenuhan, di mana ada demand, di situ ada supply. Namun, seorang scammer memanfaatkan momen ini untuk menipu sebanyak mungkin pejalan spiritual demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Kepentingan pribadi ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari harta, tahta, dan wanita atau seks. Dan mereka mungkin sulit dideteksi di awal karena apa yang mereka lakukan memang modusnya mirip dengan kegiatan-kegiatan yang dibuka oleh guru spiritual yang asli atau yang murni. Tapi sebenarnya ada beberapa ciri khusus yang membedakan antara spiritual scam dengan kegiatan pembelajaran spiritual yang murni. Apa saja ciri-ciri dari spiritual scam? Yang pertama, gurunya selalu butuh pengakuan, bahkan memiliki kecenderungan narsistik. Narsistik adalah salah satu jenis gangguan kepribadian, di mana penderitanya ini akan selalu merasa bahwa dirinya itu lebih penting daripada orang lain, lebih pintar, lebih sukses, lebih bijaksana, dan lebih berkuasa. Semua perhatian umat manusia itu harus tertuju kepada diri seorang narsistik. Dan narsistik biasanya suka melakukan segala cara untuk membuat orang-orang di sekitarnya menyanjung atau mengakui kelebihannya. Biasanya orang yang memiliki kecenderungan narsistik ini dia pandai berbicara dan bersikap di depan publik. Namun tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan biasanya apa yang dia pamerkan atau dia katakan itu tidak setinggi atau sebaik ucapannya. Kebangkitan spiritual massal merupakan ladang subur bagi seorang narsistik untuk merekrut banyak murid. Biasanya hanya bermodal kata-kata, akting, dan sedikit pembelajaran spiritual saja, dia akan langsung memposisikan dirinya sebagai seorang guru besar yang sudah tercerahkan, bahkan mengaku-ngaku keturunan orang sakti atau orang yang tercerahkan di zaman dulu. Dan biasanya kalau kalian jadi muridnya, kalian harus selalu memberikan sanjungan, rasa hormat, dan rasa terima kasih kepada dia. Bahkan kalian pun harus menuruti semua pesan petuah atau perintah dia. Kalau tidak, kalian akan dihancurkan atau dijelek-jelekan di depan murid atau anggota komunitas lain. Padahal seorang guru spiritual yang asli sudah tidak butuh pengakuan lagi. Yang kedua, menerapkan sistem feodal dengan dalih murid harus sopan terhadap guru. Feodalisme adalah sistem yang banyak diterapkan di zaman monarki atau kerajaan dulu. Dalam sistem feodalisme, kekuasaan itu sifatnya berurutan dari yang paling tinggi kekuasaannya, yakni raja atau ratu, sampai ke rakyat jelata. Dalam sistem feodal, rakyat jelata harus patuh terhadap kata-kata raja, karena raja merupakan pemimpin tertinggi dan dianggap paling cakap
dibandingkan dengan orang-orang lain. Apalagi di zaman dulu, raja disebut juga sebagai seorang raja dewa, di mana raja dianggap sebagai orang yang tercerahkan dan sudah menyatu dengan alam dewata, sehingga dia menjadi perwakilan dewa di bumi ini. Para scammer juga menggunakan prinsip feodalisme ini. Para scammer kerap memposisikan dirinya sebagai orang yang paling tinggi dalam komunitas atau perguruan tersebut dan dianggap memiliki kemampuan spiritual yang paling tinggi, sehingga semua murid dan anggota harus tunduk pada apapun kata-kata si scammer. Kata-kata scammer adalah kata-kata dari dewata atau danyang atau leluhur atau Tuhan yang harus diikuti oleh semua murid. Seorang scammer juga kerap menerapkan sistem feodal dengan alasan seorang murid harus punya adab dan sopan santun kepada si guru. Namun adab ini sering kebablasan menjadi patuh buta, bukan sekedar menghormati dan menghargai si guru. Seorang murid juga biasanya dilarang untuk berpendapat dan mengkritisi guru ketika ada kesalahan. Semua aturan dan sistem yang berlaku itu sifatnya menurun dari seorang guru ke muridnya saja, bukan saling timbal balik untuk memberikan masukan dan saling mengangkat kesadaran. 3. Murid hanya diperas finansialnya saja, apa-apa harus bayar dan seperti mewajibkan. Sebuah spiritual scam bisa jadi tidak akan serta-merta membuka program dengan bayaran yang mahal. Bisa jadi juga di awal pendaftaran itu sifatnya gratis. Kalaupun ada biaya pendaftaran, biasanya tidak mahal. Namun setelah kalian bergabung di dalamnya, kalian akan menemui banyak sekali program dan alat-alat yang harus kalian beli. Apa-apa bayar, dan sifatnya ini seperti seolah-olah kalian wajib beli. Jika kalian tidak ikutan beli atau membayar, si guru biasanya akan mengancam tidak akan mau membuka ilmunya, tidak akan mengizinkan kalian mengakses level yang lebih tinggi, atau bahkan kalian akan dijelek-jelekan di depan murid lain. Bahkan kadang si guru scammer ini akan menggunakan murid atau anggota lain untuk membuat kalian ikut membayar atau membeli, walaupun dengan metode kekerasan verbal atau kekerasan mental. Misalnya, murid lain akan mulai menyinggung dan toksik sama kalian hanya karena kalian tidak mau membayar, lalu kalian dianggap semaunya sendiri, atau mungkin dianggap tidak mematuhi atau tidak menghargai si guru. Ini akhirnya menimbulkan stereotip bahwa seorang guru spiritual yang menarik bayaran itu pasti scam atau penipuan. Sebenarnya ada juga guru spiritual lain yang menarik bayaran dari program-program yang ia buka. Namun mereka ini berbeda dengan para scammer. Program yang berbayar ini biasanya sifatnya tidak wajib dan biasanya berfungsi sebagai energy exchange atau pertukaran energi saja. Ilmu yang diberikan melulu gratis juga tidak baik karena psikologi manusia itu, jika mereka terus diberi gratisan, mereka justru jadi tidak bisa menghargai proses, malas praktek, dan bahkan tidak menghargai orang lain. Namun ketika mereka harus mengeluarkan harga untuk membayar, mereka akan merasa sudah berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut, dan jadinya mereka akan lebih serius dan antusias dalam praktek. Prinsip inilah yang digunakan oleh guru spiritual yang asli. Seorang guru spiritual asli juga biasanya tidak melulu menarik bayaran, tapi dia juga punya program lain yang sifatnya gratis dan bebas diakses oleh publik, seperti konten gratis, pertemuan gratis, seminar gratis, meditasi gratis, dan sebagainya. Dan di program gratis ini, dia juga tidak pelit ilmu. Ilmu akan dibagikan sesuai dengan kemampuan sang guru. Sedangkan seorang scammer menjadikan hampir semua pengetahuannya itu sebagai program berbayar, atau kalau kita sebutnya terlalu komersil. Seorang guru spiritual asli juga sifatnya tidak memaksa murid untuk membayar atau membeli layanan mereka. Jika ada yang berminat ya ayo, jika tidak ya tidak apa-apa. Sedangkan di seorang scammer, seolah-olah murid itu harus banyak yang beli pengetahuan dia. Tapi kan guru spiritual zaman dulu tidak pernah menarik bayaran. Memang di zaman dulu tidak ada bayaran wajib karena dulu adalah zaman susah. Di zaman dulu kesibukan sekolah dan kerja belum sepadat seperti sekarang, sehingga murid bisa nyantrik di padepokan dengan bebas. Bahkan bisa sampai tinggal berbulan-bulan di perguruan tersebut. Tapi jangan salah, mereka sebenarnya juga bekerja untuk memberi nafkah guru. Selama nyantrik, mereka itu wajib membantu guru untuk bertani, berternak, berladang, dan membersihkan padepokan. Hasil dari beternak dan bertani tersebut akan dijual di pasar. Uangnya diterima oleh si guru. Ini sebenarnya adalah bentuk membayar juga, tapi membayar dengan waktu dan tenaga.
Bila sistem ini dipaksakan diterapkan di zaman sekarang, tentu sudah tidak relevan lagi karena kita harus sekolah dan bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri. Karena itu, metode pembayarannya bergeser menjadi uang dan durasi pembelajarannya dipersingkat. Sisanya disebarkan secara publik melalui konten, ceramah, dan sebagainya. 4. Banyak program yang overclaim, sehingga murid tidak mendapatkan apa yang mereka ekspektasikan. Seorang scammer biasanya suka menjual program yang beragam, namun beberapa atau banyak dari program ini ternyata overclaim. Nampak bagus di muka, tapi kemudian setelah diikuti hasilnya zonk. Ciri-ciri overclaim biasanya mereka menawarkan banyak manfaat bombastis di awal, bahkan tak jarang diikuti dengan flexing atau pamer. Seseorang yang murni mengajarkan spiritual biasanya tidak overclaim, sebab mereka sadar bahwa perjalanan spiritual setiap orang itu berbeda-beda. Mereka biasanya juga tidak gemar flexing. 5. Kesadaran murid dihambat agar tidak tercerahkan. Sebenarnya, pembelajaran spiritual yang baik itu adalah yang arahnya ke peningkatan kesadaran murid. Kalau kalian bingung dengan apa yang dimaksud dengan peningkatan kesadaran, kalian bisa mempelajari skala kesadaran Hawkins ini sebagai gambaran. Ini memang dipetakan dari sisi psikologi, namun pada hakikatnya, kesadaran umat manusia itu berkaitan erat dengan kondisi psikologi mereka. Pembelajaran spiritual yang baik itu bertujuan untuk mengangkat kesadaran murid dan membawa mereka paling tidak naik ke level power. Di level ini, manusia mulai diliputi oleh perasaan-perasaan luhur dan mulai bisa mengeksplorasi diri mereka sendiri secara maksimal, sehingga akhirnya manusia bisa menyadari diri sejatinya dan bisa menemukan jati dirinya sendiri. Kalian akan bisa menjadi manusia yang merdeka dan bisa menjadi diri sendiri. Sedangkan dalam spiritual scam, kesadaran kalian akan terus dijaga agar selalu berada di level force. Di level ini, manusia terus berada di level kesadaran yang rendah. Dan mereka senantiasa diliputi oleh perasaan-perasaan negatif seperti ketakutan, kemarahan, dendam, kecemasan, dan hidup kalian akan terus dikendalikan oleh si scammer. Menurut Dr. David R. Hawkins, salah satu fase dalam level force ini, yakni level ketakutan, ini menjadi level yang kerap digunakan oleh pemuka agama untuk mengendalikan jemaatnya, sehingga jemaatnya selalu patuh terhadap apapun perintah si pemuka agama ini. Hal yang sama berlaku juga pada spiritual scam. Murid atau anggotanya akan terus ditakut-takuti agar mereka bergantung dan patuh sepenuhnya kepada si guru yang ternyata adalah scammer. 6. Wajib membeli barang atau program tertentu dengan harga yang mahal. Biasanya dalam spiritual scam akan ada satu atau beberapa program atau produk yang wajib dibeli oleh si murid atau anggotanya. Bila tidak dibeli, biasanya anggota atau murid akan diancam dan diintimidasi, baik langsung oleh guru maupun oleh anggota-anggota lain. Padahal tak jarang program ini juga berharga sangat mahal. Sedangkan di pembelajaran spiritual yang asli, segala program itu diikuti dan dibayar berdasarkan kesadaran masing-masing orang, bukan karena diwajibkan diintimidasi atau ditakut-takuti. 7. Wajib ikut ritual tertentu, bahkan dengan menakut-nakuti atau ancaman. Ritual menjadi kegiatan yang khas dilakukan oleh para scammer, namun ada juga spiritual scam yang tidak menerapkan ritual apa-apa. Dan ada juga pembelajaran spiritual asli yang menerapkan ritual-ritual tertentu. Lalu, yang membedakan apa? Pada pembelajaran spiritual yang murni, gurunya akan menjelaskan makna dan hakikat dari ritual tersebut, sehingga muridnya jika menjalani ritual tersebut, mereka akan menjalaninya karena kesadaran mereka sendiri. Sedangkan pada spiritual scam, ritual ini menjadi hal yang diwajibkan untuk diikuti oleh peserta, tanpa ada penjelasan detail tentang fungsi dan hakikat dari ritual tersebut. Mirisnya, ritual ini justru menjadi ritual yang rawan bertujuan untuk mengikat kesadaran murid dengan dalih inisiasi, memberikan energi perlindungan, atau pembersihan diri. Padahal yang banyak terjadi adalah si murid atau peserta justru diberi kodam pengikat supaya kesadarannya terus rendah dan tidak bisa naik ke level power dan akhirnya menjadi terus bergantung kepada si guru atau komunitasnya. Atau kalau tidak, mereka justru didoktrin atau dihipnotis supaya kesadaran mereka tidak bisa naik dan terus patuh kepada si scammer. Mereka tidak akan pernah menjadi manusia yang mandiri, bebas, dan merdeka. Sebaliknya, mereka selalu merasa segan, takut, dan seperti selalu ada di bawah kuasa guru atau komunitas yang ia ikuti.
Sedangkan pada pembelajaran spiritual yang asli, setiap ritual itu selalu berfungsi untuk meningkatkan kesadaran murid. Bila kalian sudah menjalani beragam ritual wajib, tapi kesadaran kalian tidak kunjung bertambah, atau bahkan kalian malah semakin terjebak dalam kesadaran yang rendah melulu, maka itu perlu dipertanyakan, apakah selama ini kalian sudah menjalani ritual dengan benar, ataukah justru ritual tipu-tipu? 8. Murid dibuat agar melekat pada guru, komunitas, maupun lembaga yang bersangkutan. Pembelajaran spiritual yang asli akan mendidik kalian untuk menjadi manusia yang mandiri dan merdeka, namun tetap dalam koridor moral dan kemanusiaan. Pembelajaran spiritual yang asli akan membuat kalian terbebas dari segala kemelekatan duniawi, dan guru yang asli selalu mendorong kalian supaya bisa segera mandiri dan menemukan jati diri kalian sendiri. Dengan begitu, kalian tidak bergantung pada orang lain dan menjadi manusia yang meningkat kesadarannya. Sedangkan dalam spiritual scam, kalian justru dibuat untuk semakin melekat kepada guru atau komunitas yang kalian ikuti. Ketika kalian mulai muncul kesadaran untuk melepaskan diri, biasanya kalian akan diintimidasi supaya stres dan tidak jadi keluar. Akhirnya, kalian akan kembali terperangkap dalam kemelekatan terhadap guru dan komunitas lagi. Bagi yang berhasil keluar, biasanya justru difitnah dan dijelek-jelekan di mana-mana. Dan kalian biasanya akan dicap sebagai murid yang kurang ajar, pengkhianat, atau tidak tahu terima kasih. Bahkan dalam beberapa kasus, seorang murid tidak akan dibiarkan lepas begitu saja. Ada juga banyak kasus ketika korban spiritual scam ingin lepas dari gurunya, biasanya dia akan dihancurkan juga. Dia dimiskinkan, aset-asetnya dirampas, pekerjaannya dihancurkan, bahkan ada yang sampai dibikin stres seumur hidup. 9. Yang diajarkan berkutat pada pencarian kesaktian belaka, bukan pada peningkatan kesadaran. Sebenarnya, pembelajaran spiritual itu adalah bantuan bagi manusia untuk meningkatkan kesadaran mereka sendiri. Ketika kesadaran manusia meningkat, dengan sendirinya manusia lambat laun akan semakin mengenali dirinya sendiri, sampai akhirnya dia sadar sepenuhnya apa yang dimaksud dengan diri sejati dan apa yang menjadi jati dirinya. Nah, proses untuk menemukan kesadaran diri sejati dan jati diri ini akan sulit terjadi bila kalian terperangkap dalam dimensi kesadaran yang rendah. Atau kalau dalam skala kesadaran Hawkins, kalian masih terperangkap di level force. Untuk bisa semakin mengenali diri sendiri sampai menyadari diri sejati, ini dibutuhkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Karenanya, kalian harus naik ke level power. Nah, dalam spiritual scam, kalian akan cenderung dikondisikan supaya selalu berada di level power ini. Padahal secara energi, ini adalah getaran atau vibrasi yang rendah dan membuat kalian mudah bersinggungan dengan makhluk-makhluk berenergi rendah lainnya, seperti jin, setan, iblis, dan sebagainya. Memang ketika memanfaatkan energi mereka, kalian akan mendapatkan kesaktian. Namun sifatnya adalah supranatural, alias kemampuannya itu datang dari entitas lain, bukan dari dalam diri kalian sendiri. Ketika entitas lain sudah pergi, kalian akan menjadi manusia yang zonk, seperti tong kosong yang tidak ada isinya, yang kalau ditendang rawan penyok. Berbeda dengan mereka-mereka yang kesadarannya tinggi dan sudah berada di level power. Mereka bukan menjadi orang yang sakti, melainkan supernatural. Mereka menjadi kuat, jenius, cerdas, dan mampu memahami rahasia-rahasia alam itu karena mereka memang sudah sadar diri. Mereka menjadi luar biasa itu karena kemampuan dari dalam diri sendiri dan bukan bantuan dari entitas lain. Nah, orang seperti ini akan nampak ketika mereka dijatuhkan atau mendapatkan problem yang besar. Mereka tidak akan langsung penyok, tapi mereka akan seperti berlian. Makin ditempa, makin digosok, makin diasah, justru semakin bersinar. 10. Melakukan pelecehan seksual terhadap anggota atau murid perempuan dengan kedok menjadi selir atau dipoligami untuk tujuan spiritual. Banyak sekali guru-guru spiritual palsu yang sebenarnya seorang scammer. Mereka meminta kepada muridnya supaya mau dinikahi, padahal mereka sendiri masih punya istri sah. Biasanya modus yang dilakukan adalah dengan meyakinkan korban bahwa mereka adalah istri atau pasangan spiritual si scammer di kehidupan sebelumnya. Atau bahkan ada juga yang pakai iming-iming akan mendapatkan peningkatan kemampuan spiritual bila melakukan hubungan suami istri atau hubungan romantis dengan si guru. Itulah kenapa spiritual scammer biasanya memiliki istri atau pasangan yang banyak. Bahkan ada juga yang tidak pakai dinikahi, tapi langsung dilecehkan begitu saja dengan alasan melayani Tuhan atau dewa.
Ini semua akan mudah dilakukan bila korban masih berada dalam kesadaran yang rendah. Itulah kenapa seorang spiritual scammer sangat suka menyasar orang-orang yang baru mengalami kebangkitan spiritual. Karena di fase ini, kalian berada dalam ambang batas kesadaran tinggi versus kesadaran rendah, dan masih bisa dimanipulasi oleh orang lain. Kalian baru sulit dimanipulasi oleh orang lain ketika kesadaran kalian itu benar-benar tinggi. Lalu kenapa ada perempuan yang sepertinya dengan sukarela menjadi selir, dipoligami, bahkan dilecehkan oleh seorang scammer? Jangan lupa, seorang spiritual scammer juga kerap memiliki kemampuan di bidang hipnotis. Bahkan mereka juga jago dalam komunikasi hipnotis sehari-hari. Mereka bisa membajak kesadaran korban supaya tetap tidak sadar kalau sudah dilecehkan atau dimanfaatkan. 11. Membuka program healing, tapi yang disembuhkan tetap sulit sembuh. Kalaupun sembuh, biasanya tidak 100% sembuh agar bergantung dan kembali lagi ke gurunya. Holistic healing memang menjadi tren baru dalam penyembuhan di zaman ini. Ini meliputi Ayurveda, meditasi, mindfulness, Reiki, atau bentuk-bentuk divine healing lainnya. Seorang spiritual scammer juga bisa melakukan healing atau penyembuhan, tapi biasanya penyembuhannya tidak tulus dan modus. Tujuannya biasanya supaya pasien kembali lagi atau bahkan bergantung kepada si penyembuh. Ada juga yang tujuannya agar bisa melecehkan perempuan berkedok healing. 12. Tenaga, pikiran, waktu, dan aset milik murid dimanfaatkan untuk kepentingan ego sang guru. Spiritual scam biasanya menuntut dedikasi yang sangat tinggi dari murid atau anggota. Murid biasanya dituntut untuk mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk kepentingan si guru atau komunitas, mulai dari uang, jabatan, aset, bahkan pasangan sekalipun. Semuanya dengan iming-iming pemenuhan kemampuan spiritual atau untuk melayani Tuhan. Padahal sebenarnya hanya untuk memperkaya dan mempertinggi si scammer saja. Itulah kenapa pengkultusan juga sering terjadi pada sosok seorang scammer. 13. Menyalahi moral dan kemanusiaan dengan dalih melakukan tantra atau ritual pelepasan lainnya. Memang sih di Nusantara ada praktek-praktek spiritual tertentu yang cenderung kiri atau dark, yang berfungsi untuk membuat manusia mengalami keterlepasan terhadap hal-hal duniawi secepat mungkin, seperti ritual tantra contohnya. Tapi ritual dan ajaran ini kerap disalahgunakan untuk dipraktekkan oleh praktisi-praktisi untuk memuaskan ego dan nafsu mereka saja, bahkan sampai melanggar moral dan kemanusiaan sekalipun. Padahal semakin tinggi kesadaran spiritual manusia, secara alami manusia akan semakin memahami apa itu moral dan kemanusiaan. Bahkan produk tertinggi dari pencerahan adalah manusia akhirnya bisa menciptakan moral yang mampu menata kehidupan. Namun bagi spiritual scammer, moral dan kemanusiaan ini tidak dipedulikan. Yang penting adalah pemuasan diri sendiri berkedok pelepasan. Itulah kenapa banyak orang yang belajar spiritual bukannya malah menjadi semakin humanis, tapi malah menjadi manusia yang semakin bejat. Dan biasanya mereka berlindung di balik kedok. Kehidupan itu kan yin dan yang. Kebaikan dan keburukan selalu ada bersamaan untuk menciptakan keseimbangan alam. Nah, mereka suka menggunakan dalih ini untuk membenarkan tindakan-tindakan amoral mereka. Bahkan tak jarang mereka juga happy dan bangga bila menjadi dukun yang kerjaannya menyakiti orang lain saja. 14. Melanggar hukum alam. Manusia adalah makhluk yang dibekali dengan free will atau kehendak bebas, sehingga manusia bisa memilih mau berbuat apa atau tidak berbuat apa. Ini berbeda dengan hewan yang hidupnya itu berdasarkan pada insting saja. Mereka tidak punya free will, karena itu insting mereka akan selalu selaras dengan hukum alam. Tapi manusia punya pilihan untuk memanipulasi atau melawan hukum alam tersebut. Nah, spiritual scam biasanya suka melawan hukum alam ini. Karena itu, mereka kerap ditemukan bertindak seenaknya sendiri tanpa peduli karma. 15. Ujung-ujungnya digiring ke investasi atau bisnis yang tidak jelas. Penggiringan ke arah bisnis atau investasi ini memang jarang yang langsung menjadi tujuan utama. Ada juga spiritual scam yang semula seperti tidak ada apa-apa dan berjalan seperti layaknya pembelajaran spiritual yang murni. Namun di tengah-tengah atau di akhir perjalanan ternyata murid atau peserta digiring untuk masuk ke dalam bisnis atau investasi tertentu yang belum jelas. Bahkan ada juga yang sifatnya ilegal atau bodong.
Selalu cek bisnis dan investasi yang ditawarkan sebelum kalian ambil, karena banyak sekali guru, coach, atau trainer spiritual di luar sana yang pada akhirnya mengajak muridnya untuk berbisnis. Gak taunya itu adalah investasi bodong atau ponzi, atau bisnis yang belum teruji. 16. Biasanya tidak bertahan lama di depan publik. Spiritual scam biasanya eksistensinya itu bergantung kepada korban. Bila korban semakin banyak yang menyadari trik-trik tipuannya, dengan sendirinya para scammer ini akan kehilangan murid, bahkan kehilangan kesempatan untuk menjaring korban. Biasanya trik yang mereka lakukan adalah dengan membuka wadah baru, tapi dengan nama yang berbeda. Atau ada juga yang malah namanya tenggelam dan tidak muncul lagi. Sedangkan pada seorang guru, trainer, atau coach spiritual yang asli, mereka biasanya karirnya awet. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada bidang spiritual saja, tapi di bidang lain juga sama. Pokoknya di bidang-bidang yang membutuhkan trainer, coach, atau motivator, modus scam seperti ini bisa saja terjadi, dan ciri-cirinya belum tentu semuanya terjadi bersamaan. Bisa jadi hanya kombinasi dari beberapa ciri saja. Yang penting kalian harus waspada bila ada beberapa ciri-ciri scam ini kalian temukan pada pelatihan atau guru spiritual, trainer, atau coach yang kalian ikuti.